Pendidikan politik yang sehat adalah pendidikan yang membuat informasi yang jujur, benar, dan transparan kepada masyarakat, apalagi proses demokrasi yang kita jalani di Bangka Tengah ini berjalan dengan baik. Proses demokrasi bukan hanya di bilik suara, bukan hanya di TPS saja. Informasi yang telah disampaikan oleh KPU di pemilu 2024 itu, saya rasa mungkin sudah tepat kepada sasarannya, karena ada beberapa segmen yang harus diberikan informasi. Salah satunya pemilih yang terbesar mayoritas itu Gen Z dan milenial. Nah, ini bagaimana KPU Bangka Tengah, KPU pada umumnya membangun kesadaran demokrasi, pendidikan politik kepada Gen Z ataupun pemuda, di mana teknologi sudah menguasai, maka kita harus merancang sosialisasi kita lebih ke digitalisasi. Harus memberikan sebuah pemahaman besar kepada masyarakat akan pentingnya sebuah proses demokrasi, pentingnya pemilu maupun pemilihan. Nah, kita dalam hal ini di non-tahapan ini kenapa sebagai napas demokrasi? Karena ini harus dibekali, masyarakat harus dibekali dengan nilai-nilai demokrasi. Halo teman-teman, ini jumpa lagi di podcast Rabun Cerudi, ruang berkisah KPU tentang cerita edukasi, demokrasi, dan politik. Bersama saya, Devi Oktonia, yang akan memandu podcast Rabun Cerudi kita hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tema tentang demokrasi bukan hanya sekedar di bilik suara. Nah, tahapan juga sebagai napas dari demokrasi. Nah, untuk membahas itu, kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, Divisi Sosdiklit Parmas dan SDR, Bapak Sabri Arsato. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana kabar ya, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih ya, Pak, sudah berkenan hadir menjadi narasumber di acara podcast Surdik. Nah, Pak, ketika kita membahas tema kita hari ini, seringkali masyarakat selalu beranggapan bahwa demokrasi itu hanya tentang sekedar pemilu 5 tahun sekali. Datang ke bilik suara, nyoblos, terus udah selesai. Padahal seperti kita tahu, demokrasi juga selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita kaitkan juga dengan demokrasi, pasti tidak jauh dari kata pendidikan politik. Nah, menurut Bapak sebagai anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, seperti apa sih mendefinisikan pendidikan politik yang sehat dan inklusif bagi masyarakat, terutama pada generasi muda? Oke, terima kasih. Pendidikan politik memang harus disampaikan. Salah satu langkah strategi dari KPU, khususnya Kabupaten Bangka Tengah, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik yang sehat adalah pendidikan yang membuat informasi yang jujur, benar, dan transparan kepada masyarakat, apalagi proses demokrasi yang kita jalani di Bangka Tengah ini berjalan dengan baik. Maka sesuai dengan tema tadi, bahwa non-tahapan sebagai napas demokrasi. Memang benar, di non-tahapan kita juga harus memberikan sebuah informasi kepada publik bahwa proses demokrasi bukan hanya di bilik suara, bukan hanya di TPS saja. Selama ini mungkin masyarakat kita mengenal demokrasi ataupun pemilu ini hanya sebatas teknis, perencanaan, pencalonan, dan kampanye, ataupun langsung ke TPS. Tetapi kita harus memberikan nilai-nilai demokrasi, spirit demokrasi yang baik dan benar kepada masyarakat untuk mencerahkan agar masyarakat di Bangka Tengah harus mendapatkan pendidikan politik. Minimal mereka tahu nilai-nilai demokrasi. Oke, menurut Bapak seperti apa sih Pak strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam memastikan pendidikan politik itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan teknis tentang pemilu saja, tetapi juga membentuk sikap kritis dan partisipatif pada warga? Oke, yang pertama partisipasi pemilih. Kita berbicara partisipasi pemilih sebelum ke pendidikan politik.
di Bangka Tengah dari pemilu ke pemilu itu sangat meningkat. Terutama di 2024 kemarin sangat signifikan meningkat dari proses sebelumnya. Artinya informasi yang telah disampaikan oleh KPU di pemilu 2024 itu saya rasa mungkin sudah tepat kepada sasarannya. Karena ada beberapa segmen yang harus diberikan informasi. Salah satunya pemilih yang terbesar mayoritas itu Gen Z dan milenial. Nah, artinya selain pemilih pemula, kita ada pemilih gen perubahan, anak muda, perempuan, disabilitas, dan lainnya sebagainya. Itu harus kita jangkau. Strategi KPU Bangka Tengah dalam hal ini selalu memberikan dukungan, memberikan bentuk support kepada masyarakat untuk mempelajari ataupun memahami edukasi tentang demokrasi. Artinya demokrasi bukan hanya pemilu, hanya sebatas selesai musiman 5 tahun, tapi demokrasi adalah nilai yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kita berikan kepada publik, kepada masyarakat. Strategi kita, KPU Bangka Tengah, sangat jelas. Di tahapan pemilu maupun pilkada, tahapan pemilu ada selama 20 bulan kita sudah melakukan tahapan yang benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan Juknis, PKPU maupun Undang-Undang Pemilu. Nah, begitupun di pilkada, itu kurang lebih sekitar 8 ataupun 9 bulan. Kita juga sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan. Nah, arti semua informasi yang kita berikan, pendidikan politik yang kita berikan itu di selama tahapan pilkada maupun pemilu. Kalau di pemilu kemarin kita ada kirap, kemudian di pilkada kita salah satunya itu strategi terakhir kita mengundang artis papan atas ke Bangka Tengah. Ada Andika Kangen Band kita bawa ke Bangka Tengah, itu salah satu strategi mensosialisasikan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Walaupun keadaan ketika di hari H berbeda, itu setidaknya strategi KPU Bangka Tengah sudah memberikan yang terbaik. Kita ada Kopi Morning dengan kawan-kawan media memberikan informasi kepada publik waktu itu. Nah, di non tahapan pun kita akan melakukan hal yang sama. Di non tahapan kita lebih diminta untuk inovatif dan kreatif. Kita harus memberikan gagasan yang menarik sehingga masyarakat lebih enak menerimanya. Kita langsung ke program, Bu Depi. Salah satu program andalan kita di non tahapannya, mungkin ini podcast, salah satu masuk di program inovasi kita non tahapan. Sebelumnya kita talkshow, roadshow ke berbagai media maupun televisi ataupun ke ruang tengah Bangka Pos untuk memberikan informasi waktu di tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, sekarang kita mencoba meluncurkan podcast Rebu Cerudi, ini salah satu program inovatif kita. Kemudian ada KPU Bisa. Itu kenapa KPU Bisa? Itu singkatan bersama pemilih segmen pemula. Kita menargetkan pemilih pemula, di mana pemilih pemula pemilih yang kita anggap sebagai kunci ke depan, generasi ke depan, penerus ke depan. Nah, tetapi ada beberapa tantangan untuk Gen Z ini. Yang dimana kita kenal teknologi merajalela saat ini, teknologi menguasai kita, AI segala macam, game dan lainnya, maka kita harus memberikan informasi menggunakan ide-ide kreatif agar lebih mudah. Kita masuk KPU Bisa, kemudian KPU Goto Community. Kita ke komunitas keagamaan, kepemudaan, nanti hampir semua nanti ke disabilitas dan lain sebagainya, sesuai dengan segmen dan juknis dalam sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, ketika kita berbicara tentang Gen Z ataupun Gen milenial, dikaitkan dengan demokrasi pasti berkaitan dengan politik. Nah, menurut Bapak sebagai anggota KPI Kabupaten Bangka Tengah, kenapa sih anak muda sekarang beranggapan kalau politik itu ribet dan gak relate dalam kehidupan harta segmen? Nah, ini sangat menarik. Memang Gen Z ini ataupun anak muda kita anggap sebagai mungkin pemilih yang benar-benar baru mengenal istilah kalau pemilih pemula ya, beda dengan pemuda yang sudah pernah. Nah, artinya di pertumbuhan globalisasi ini
mungkin membuat mereka apatis terhadap politik. Nah, ini bagaimana KPU Bangka Tengah, KPU pada umumnya membangun kesadaran demokrasi, pendidikan politik kepada Gen Z ataupun pemuda, di mana teknologi sudah menguasai, maka kita harus merancang sosialisasi kita lebih ke digitalisasi. Kita lebih ke main ke sosmed kita, itu harus kreatif, memberikan informasi melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga terbuka kesadaran mereka untuk memahami. Artinya pemilu itu bukan hanya untuk datang ke TPS saja, tapi bagaimana mereka harus memahami nilai-nilai dasar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Nah, ini suatu proses yang sangat sangat luar biasa. Saya rasa Gen Z ataupun pemuda itu sebagai agent of change, kontrol dan sosial, maka kita harus memberikan kesadaran. Artinya memberikan kesadaran, KPU harus mendorong, melakukan gebrakan agar masyarakat ataupun pemuda di Bangka Tengah ini jangan sampai apatis terhadap politik. Mereka harus mengetahui sistem politik, mengetahui partai politik itu seperti apa. Nanti kan di setiap proses di hari H nanti kan ketika pemilu ataupun pilkada harus memahami visi misi dari peserta pemilu maupun pasangan calon dalam pilkada. Nah, artinya Gen Z ataupun pemuda ini mereka sangat kritis sebenarnya. Sangat kritis, tetapi kita berharap mereka harus berpartisipatif dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia maupun di Bangka Tengah ini. Nah, seperti yang kita tahu saat ini KPU sedang menjalani tahapan non-tahapan. Non-tahapan dalam konteks kerja KPU. Itu seperti apa sih Pak? Kenapa pada tahapan non-tahapan seperti ini disebut sebagai napas dari demokrasi? Oke, yang pertama, pemilu ini ataupun pilkada yang ada di tahapan itu sudah tersistem, terencana. Harus kita laksanakan. Itu 5 tahun sekali proses pemilu ataupun pemilihan. Nah, sementara di luar non-tahapan ini, itu proses yang di luar jadwal resmi pemilu maupun pilkada. Nah, artinya kita harus memberikan sebuah gebrakan inovatif sehingga demokrasi ini ataupun non-tahapan ini sebagai napas demokrasi. Sehingga demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, melainkan harus hidup setiap hari melalui interaktif edukasi keterlibatan masyarakat. Kita ambil contoh, misalnya warung kopi lebih enaknya. Warung kopi ini sebagai sarana misalnya tempat diskusi ataupun berbagai ide. Nah, kita kayak saya misalnya suka kopi, ke warung kopi setidaknya berbicara tentang demokrasi maupun pemilu dan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Nah, tidak ada bahasa ringan kita menyampaikan mancing awal ya kepada masyarakat ataupun teman ngopi kita tentang demokrasi, nah nanti nyambung. Sehingga itu menjadi napas demokrasi non tahapan. Karena menarik, non tahapan ini artinya kita harus menjaga yang pertama di non tahapan pemilu ini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian penguatan kelembagaan KPU sehingga kita lebih profesional dan menjaga integritas. Kemudian bagaimana kita harus di luar non tahapan ini kan kita harus melakukan sejenis misal apa? Ada kayak di data pemilih itu kan data pemilih berkelanjutan. Kemudian di teknis itu ada data partai politik berkelanjutan, pemutahiran data partai politik, begitupun data pemilihan, pemutahiran. Nah, sehingga kita benar-benar memang harus mengemas ini menjadi hal yang sangat menarik. Kita ambil contoh, kayak pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu ada sejenis program yang ditawarkan oleh kawan-kawan KPU Bangka Tengah seperti SIMAS Lapor DP. Nah, ini sangat menarik. Artinya ada sebuah sistem ataupun aplikasi yang
nanti akan mengecek atau validitas akurat data pemilih sudah terdata atau belum. Nah, ini sangat menarik. Mungkin hanya Bangka Tengah baru melakukan hal ini. Nah, ini sebuah inovatif kita. Kemudian ke KPU Go to Community. Bagaimana kita merangkul. Karena tugas untuk menyukseskan partisipasi pemilih ini bukan hanya KPU ataupun Bawaslu, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen dalam hal untuk menyukseskan proses demokrasi, baik pemilu maupun pemilihan. Nah, maka kita roadshow ataupun silaturahmi ke GoTo Community, salah satu sudah kita laksanakan kemarin ke FKUB dan ke KNPI, unsur keagamaan dan segmen kepemudaan. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan kita akan tetap berlangsung, kita evaluasi dalam 1 tahun, nanti ini baru berjalan sekitar 3 bulan. Kemudian ada beberapa agenda yang lainnya yang nanti akan kita kemas sehingga membuat nilai tawar yang memang memberikan pesan, sebuah pesan kepada masyarakat di tahapan bahwa KPU bukan, orang kan memandang KPU itu tidak ada kerjaan ketika di tahapan. Nah, inilah kita memberikan pemahaman dan kesadaran kepada publik bahwa di tahapan kita semakin gencar untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan penguatan kelembagaan kita, baik sekretariat maupun di tingkat komisioner, sehingga kita ada di SDM pun kita ada kegiatan eduklin, edukasi klinik, itu penguatan SDM kita untuk pengetahuan maupun evaluasi kepemiluan, evaluasi pemilihan maupun tentang SDM, bagaimana menjaga KPU itu menjadi lembaga yang benar-benar terpercaya. Gitu. Menurut pandangan Bapak, apakah program Bina tahapan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih signifikan seimbang pada tahapan? Ya, kita berharap sih, berkaca di pemilu sebelumnya, di tahun 2024 itu angka partisipasi pemilih kita di angka 87,6%. Di tahun 2000, di tahun pemilu sebelumnya itu di 83%. Nah, arti ada peningkatan yang signifikan. Nah, kemudian di pilkada itu kita kemarin di pilkada 2024 angka partisipasi pemilih kita di 59, sekian persen. Nah, artinya ada sedikit penurunan. Nah, ini bukan hanya di konteks di Bangka Tengah, artinya mungkin Bangka Belitung ataupun Indonesia itu ada terkait dengan rendahnya turunnya angka partisipasi. Nah, ini kan ada beberapa faktor. Karena ini baru sejarah, baru pertama kali pemilu dan pilkada diserentakkan dalam 1 tahun. Nah, mungkin kan ada beberapa indikasi kenapa terjadi terjadi turunnya atau rendahnya angka partisipasi di Bangka Tengah, karena ada beberapa indikator. Itu sudah maksimal kita lakukan sosialisasi, tetapi ya kembali ke hari H, kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS. Kita semakin gencar kita melakukan sosialisasi, itu harapan kita angka partisipasi itu semakin tinggi. Nah, di tahapan ini kita mulai lebih dini, kita mulai lebih awal untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman literatur tentang demokrasi, tentang politik, agar harapan kita ke depan di pemilu ataupun pilkada selanjutnya bisa meningkatkan angka partisipasi. Nah, ini semua komisioner turun langsung memberikan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, bahkan kita ke sekolah, ke masyarakat pun turun sama-sama. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan strategi membaca. Ini kan non tahapan ini lebih dini, mensosialisasikan sebelum pemilu selanjutnya. Nah, artinya kita meminta masukan dari masyarakat, dari komunitas, seperti apa yang mau yang metode yang harus kita gunakan untuk menjangkau pemilih-pemilih yang ada di Bangka Tengah ini. Karena ini menjadi tantangan terbesar pemilu, suksesnya pesta demokrasi ini ketika semua berjalan dengan baik dan aman. Nah, sehingga di Bangka Tengah ini dari pemilu maupun pemilihan
sudah berjalan dengan kondusif, tidak ada permasalahan sama sekali, alhamdulillah. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang bagus untuk kita, untuk partisipasi itu menjadi evaluasi kita semua, karena bukan hanya tanggung jawab KPU ataupun Bawaslu, tetapi semua elemen untuk mari kita sama-sama menyukseskan pemilu ataupun pilkada ke depannya. Oke, Pak. Menarik sekali ya, Kak. Muncul sepintas pertanyaan di pikiran saya terkait tentang tingkat partisipasi Bangka Tengah selalu meningkat khusus yang pemilu. Tetapi di pilkada sedikit menurun. Nah, tingkat partisipasi kita. Seperti yang kita tahu, jarak antara pemilu dan pilkada itu Sangat dekat. sangat dekat. Nah, eh, mengapa dengan jarak yang sangat dekat itu mengakibatkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat? Apakah istilah ada uang saya coblos, tak ada uang tak coblos itu sangat mempengaruhi. Sedangkan KPU sudah mensosialisasikan sangat-sangat gencar sama seperti pada saat pemilu seperti itu, Pak. Bagaimana menurut kalian, Pak? Ya, terkait ini, rendahnya partisipasi ini menjadi catatan besar bagi kita semua. Apalagi kalau di pemilu itu kita berkaca di pemilu, kenapa dia besar angka partisipasi? Mungkin jumlah peserta pemilunya lebih banyak ya. Kalau di pilkada ini mungkin kemarin 2 pasangan calon gitu ya di Bangka Tengah, tapi ini tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa faktor mungkin. Bahkan kita saya saya pernah membaca tulisan di media itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi karena pemilu yang sangat dekat antara pilkada, tahapannya hampir ada tahapan yang agak beririsan. Nah, mungkin kita kita tidak tahu masyarakatnya seperti apa, menganggap ini apakah ada kejenuhan dan lain sebagainya, itu kita tidak memahami sampai ke situ, tetapi bagaimana KPU ini kan sebagai fasilitas untuk pelaksanaan. Nah, bagaimana kita memberikan fasilitas misalnya untuk menyiapkan semua pesta demokrasi ini. Sementara kawan-kawan kita di Bawaslu mengawasi. Nah, arti kita siapkan dari sebuah proses perencanaan sampai ke bilik suara, TPS, sampai nanti ada penetapan hasil. Nah, itu sudah proses yang sangat matang kita lalui. Nah, sehingga celah untuk tingkat partisipasi ada mungkin beberapa faktor. Salah satunya misal hujan ya. Kemarin kita ada TPS percontohan, itu di Pangkalan Baru yang dilaksanakan oleh provinsi juga. Kita ada di lokasi dan kondisinya hujan. Ada beberapa daerah, mungkin bukan hanya Bangka Tengah, karena hampir merata angka partisipasi kemarin di Bangka Belitung. Tetapi tidak mengurangi proses demokrasi. Tetap berjalan dengan baik dan benar. Pesta demokrasi telah melahirkan sebuah pemimpin, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, inilah proses demokrasi kita. Yang ke depan kita belum tahu karena belum ada regulasi apakah di tahun yang sama ataupun tidak. Nah, tetapi strategi KPU Bangka Tengah sampai hari ini kita tetap memberikan edukasi, memberikan pemahaman agar masyarakat ke depannya harapan kita bisa datang ke TPS dengan penuh kesadaran. Nah, terkait dengan ada uang apa tadi? Ada uang dicoblos, nggak ada uang nggak dicoblos ya. Nah, itu kita sudah mensosialisasikan terkait dengan stop money politik. Kita kalau ke sekolah ataupun ke masyarakat itu selain mengajak mereka ke TPS, kita memberikan pemahaman demokrasi, kemudian nilai-nilai demokrasi, kita selalu mengajak masyarakat jangan golput. Jangan golput, gunakan hak pilih ke TPS, datang ke TPS. Kemudian kita juga mengajak masyarakat untuk menghindari money politik. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, selama ini kan publik mengetahui bahwa hanya mengenal tahapan teknis pemilu saja. Nah, bagaimana menurut Bapak, bagaimana sih KPU Kabupaten Bangka Tengah ini memastikan masyarakat agar tahapan di non tahapan itu sangat penting
Ya, non tahapan ini saya rasa sangat penting. Apalagi setelah selesai pemilu ataupun pemilihan di tahun 2024 kemarin, ini kan ada kekosongan. Nah, kekosongan ini kita harus memberikan sebuah pemahaman besar kepada masyarakat akan pentingnya sebuah proses demokrasi, pentingnya pemilu maupun pemilihan. Nah, kita dalam hal ini di non tahapan ini kenapa sebagai napas demokrasi? Karena ini harus dibekali, masyarakat harus dibekali dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan oleh KPU Bangka Tengah. Salah satu salah satu program inovatif kita yang mungkin berjalan terus ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan ada inovatif yang lainnya. Seperti kita menyasar ke pemilih segmen pemula, kita ke sekolah-sekolah roadshow, ini sudah beberapa sekolah kita roadshow, itu selalu kita memberikan pemahaman, memberikan agar masyarakat itu jangan, adik-adik pemilih pemula itu jangan stagnan, hanya tahu tentang politik ataupun tentang pemilu maupun pemilihan hanya tahu di 5 tahun ke depan. Nah, tetapi kita memberikan pemahaman sejak awal. Apa loh sejarah demokrasi itu seperti apa, proses pemilu di Indonesia itu seperti apa, dan sampai ke proses di bilik suara itu seperti apa. Kemudian salah satu kalau di sekolah itu kan ada proses miniatur demokrasi itu kan ada. Seperti pemilihan ketua OSIS. Itu kan salah satu miniatur demokrasi. Pemilihan ketua OSIS kan ada proses pencalonan segala macam dan debat sampai ke terpilihnya. Nah, itu kan sebuah miniatur dari proses demokrasi. Nah, kemudian ke masyarakat kita selalu mengajak masyarakat kayak ke FKUB itu lintas agama kemarin kita mengajak mereka untuk yuk sama-sama kita menjaga proses demokrasi yang ada di Bangka Tengah. Yuk sama-sama kita ke depan untuk mengajak anggota-anggotanya untuk memberikan pemahaman ataupun kesadaran kepada minimal anak istrinya berkaitan dengan proses demokrasi ke depannya. Sama hal dengan di KNPI kemarin kita kita goto komunitas ke KNPI itu memberikan pemahaman hal yang sama. Artinya nanti mereka kan punya anggota ya, tolong sampaikan bahwa proses demokrasi pemilu di Bangka Tengah setelah selesai, hasilnya seperti ini, pilkada sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, ke depan kita akan menghadapi pemilu dan pilkada selanjutnya. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman ini minimal kepada mereka, anggota-anggota mereka, karena itu kan tempat berhimpunnya para pemuda, PKP kepemudaan. Nah, kita berikan pemahaman kepada mereka ke depannya pemilu seperti apa. Nah, sisipkan narasi edukasi tentang demokrasi. Nah, sehingga demokrasi tetap sebagai di non tahapan ini tetap sebagai napas demokrasi. Oke, Pak. Apa sih, Pak, tantangan terbesar dalam menghidupkan demokrasi di luar tahapan ini? Dan seperti apa strategi dari KPU Kabupaten Banatnya? Ya, mungkin tantangan ke depan mungkin internal kita dulu. Tantangan ke depan kita harus merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, bagaimana ini di non tahapan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena kenapa? Itu menjadikan kita sebuah evaluasi diri kita, evaluasi lembaga kita dari baik menjadi yang akan lebih baik. Penguatan kelembagaan yang selalu silaturahmi ataupun komunikasi koordinasi dengan stakeholder ataupun aparat penegak hukum agar tetap membangun koordinasi untuk mewujudkan pemilu maupun pilkada ke depan yang bermartabat di Bangka Tengah ini. Nah, kemudian terkait dengan tantangan sih memang yang kita rasa sih agak mungkin bagaimana menghilangkan apatis dari pemilih terhadap proses demokrasi maupun terhadap pemilu maupun pilkada. Nah, bagaimana kita menghilangkan yang mungkin sudah menjadi kebudayaan. Hanya mengenal pemilu itu di setiap ada tahapan.
Nah, bagaimana kita menghilangkan hal seperti itu, memberikan masukan lebih awal bahwa proses demokrasi tidak sesimpel itu loh. Tidak sesimpel dengan kita mengenal hanya per 5 tahun sekali. Tapi ada proses demokrasi yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Nah, ke depannya kita akan melakukan hal-hal yang strategis lagi untuk tetap menumbuhkan kesadaran pendidikan politik itu sangat penting di Bangka Tengah ini. Oke. Nah, Pak, ke depan apa sih Pak inovasi baru yang sedang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah agar demokrasi ini semakin dekat dengan masyarakat? Oke, yang pertama, selain kita ada program inovasi dari KPU Bangka Tengah, Simas Lapor DP ya salah satunya, kemudian KPU Bisa, ada KPU Go to Communities, ada EduClean. Nah, ke depan tidak menutup kemungkinan kita lebih kreativitas kita di sosial media kita, karena ini platform digital ini sangat mempengaruhi betul untuk menyasar gen-gen Z ataupun pemilih pemula, karena TikTok ini sangat luar biasa sekarang ini. Nah, maka kita harus mencari ide untuk konten-konten kayak misal divisi hukum. Itu sekarang udah mau penguatan jadi hanya kontennya misal dalam 1 minggu 1 pasal misalnya. Nah, itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Misal dalam undang-undang pemilu itu kita bahas misal pasal tentang apa, pasal 1 apa sampai selanjutnya yang berkaitan dengan masyarakat untuk memberikan edukasi. Nah, kemudian nanti tidak menutup kemungkinan kita juga akan ada sejenis misal pantun demokrasi. Pantun demokrasi kita memberikan sebuah hiburan tetapi menyisipkan nilai-nilai demokrasi ke dalam sebuah pantun itu. Nah, sehingga budaya pantun di Bangka kan sangat kuat. Maka kita kemarin sempat ada terpikir untuk bikin kayak apa, pantun demokrasi, kayak nanti bisa tanya jawab juga dengan masyarakat, Q&A ini lebih sekarang agak-agak viral ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan kita lakukan, kejutan juga untuk mungkin untuk kawan-kawan di KPU lain, bahwa yuk kita sama-sama untuk menggunakan inovatif kita, kreativitas kita demi menjaga nilai-nilai demokrasi, proses demokrasi. Mungkin itu. Coba Pak, sampaikan harapan Bapak terhadap generasi muda tentang demokrasi ini Pak. Ya, harapan saya kepada generasi muda, karena saya masih muda, hostnya pun masih muda, nah maka kita sama-sama muda ya berharap agar masyarakat pemuda ini memang menjalankan fungsinya, menjalankan perannya sebagai agent of change, sebagai agent perubahan. Nah, bagaimana membawa sebuah perubahan, kemudian sebagai agent kontrol, sebagai agent iron stock. Nah, mungkin kita sebagai generasi muda berharap demokrasi ini harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yuk kita kawal proses demokrasi. Nanti kan ada pemilu 2024 dan pilkada 2024 telah selesai, hasilnya sudah kita tetapkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses pemerintah pun sudah berjalan. Nah, harapan kita kepada generasi muda di tahapan selanjutnya pemilu maupun pilkada, yuk kita kawal sama-sama, yuk kita ajak masyarakat kita agar tidak apatis terhadap pemilu maupun pilkada. Yuk kita sama-sama meningkatkan angka partisipasi. Yuk kita bersama-sama menjaga proses demokrasi di Bangka Tengah lebih maju dan berkemajuan. Oke, baiklah Pak. Terima kasih Pak. Tidak akan rasa kita sudah berada di ujung podcast Prabu Juriti kita ini Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Sabri atas waktu dan tempatnya sebagai kenal hadir menjadi narasumber di acara podcast Prabu Juriti. Teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di akhir dari podcast Prabu Juriti. Sebelum tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit closing statement tentang tema kita kali ini. Demokrasi bukan hanya tentang 5 tahun sekali saja, bukan juga tentang mencoblos lalu selesai. Tetapi demokrasi adalah suatu kesadaran
partisipasi, dan kepedulian kita yang terus tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, melalui program Bank Tahapan, KPU hadir memastikan bahwa demokrasi itu tetap ada, tetap dekat, dan selalu dirasakan oleh seluruh lapisan di masyarakat. Saya Gita Tania, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.